Halo apa kabar semua, ketemu lagi dengan saya Putu Reza masih di Project Review, dan pada kesempatan kali ini bakal sedikit berbeda karena nggak ada unboxing, nggak ada review atau segala macamnya. Tapi seperti yang saya sudah post di Instagram beberapa hari yang lalu, kali ini waktunya untuk Q&A. Jadi terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah ngasih pertanyaan di Instagram. Saya udah baca beberapa dan akan menjawab beberapa dalam video ini. Dan kalau pertanyaan kamu belum dijawab, mungkin nanti akan ada di Q&A part kedua kalau ada. Jadi kalau kamu suka dengan video seperti ini yang mungkin lebih bebas dan nggak berkaitan dengan teknologi, bisa sih dikaitin sama teknologi tapi mungkin nggak banyak, kasih tahu saya dengan klik tombol like yang ada di bawah. Baiklah, langsung aja, ini dia pertanyaan yang pertama. Oke, dimulai dari pertanyaan yang paling populer dan banyak banget yang nanya soal ini. Salah satunya oleh Rifki Fauzi. Kerjaan lu apa bang? Duitnya nggak habis-habis. Oke, saya sampai sekarang masih kerjaan kantoran seperti kebanyakan orang di Jabodetabek dan sekitarnya. Saya masih berangkat pagi pulang malam di salah satu perusahaan media di Jakarta. Bukan Detik, saya dari desainer Detik 2 tahun yang lalu, jadi bukan Detik. Walaupun saya pernah bikin video pakai baju Detik. Kalau mau lihat, cek aja ini di pojok, itu ada linknya kalau mau lihat. Dan oh ya, saya kerja di media, rahasia di mana. Terus bagiannya adalah social media, dan level saya sekarang adalah seorang supervisor. Jadi kamu kira-kira aja kalau gajinya di media, sosial media, dan seorang supervisor itu gajinya berapa, kamu kira-kira aja sendiri. Terus kalau dibilang duit saya nggak habis-habis, amin ya Allah, saya anggap itu sebagai doa. Tapi maaf mengecewakan, duit saya masih bisa habis, masih ada limitnya, dan masih seperti kebanyakan orang menganut sindrom tanggal tua yang bakal susah banget duitnya di tanggal tua. Jadi tenang aja, duit saya masih bisa habis kok. Bang, biasanya HP yang bekas review dijual lagi di mana bang? Dijual di tempat yang umumnya ya, di Kaskus, di Tokopedia nggak pernah, di OLX, di Kaskus, ya disitulah pokoknya saya jual, yang tempat yang bisa laku lah pokoknya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga yang paling populer juga adalah dari salah satunya dari Wiradar. Inspirasi jadi Kang Review dari mana? Udah suka dan niatnya di sana atau ada alasan lain? Oke, jadi saya suka handphone, suka gadget teknologi itu sebenarnya udah lama, dari zaman kuliah juga udah suka. Tapi kenapa saya memutuskan untuk jadi tukang review dan alasan awalnya kenapa sih? Jadi sedikit throwback ke 2013. Waktu itu saya masih baru lulus, nggak baru lulus juga sih ya, masih fresh graduate lah, ibaratnya baru kerja. Dan HP ibu saya rusak, saya pengen gantiin, pengen beli yang baru, cuman duitnya kurang. Terus kebetulan waktu itu ada salah satu portal di internet, dia bikin kompetisi review, judulnya Belajar Bisa. Nah, di situ hadiahnya handphone, waktu itu kalau nggak salah hadiahnya handphone LG yang harganya 3 jutaan gitu deh. Nah, wah kayaknya oke nih. Ya udah saya ikut, saya bikin review. Waktu itu minjem Find Mirror teman saya. Kalau kamu mau lihat videonya ada, itu video pertama saya. Bisa ada lihat nih linknya di sini. Dan waktu itu bikin pakai pinjam kamera kantor, semua pinjam di kantor, saya bikin seadanya. Nggak juara, dapetnya juara 2. Itu nggak juara sih. Pokoknya dapat peringkat 2, dapetnya nggak jadi dapat LG, dapetnya Nokia Asha. Tapi ya udah, yang penting saya dapat handphone baru, saya kasih ke bos saya. Dan setelah itu baru kepikiran, kayak seru juga nih kalau dilanjutin, diseriusin sambil belajar buat editing segala macam, dan ya jadilah kayak seperti sekarang. Oke, terus buat inspirasinya bukan MKBHD. Inspirasi pertama saya buat jadi reviewer handphone seperti ini adalah John Rettinger atau Techno Buffalo. Itu adalah channel pertama yang saya tonton di YouTube soal handphone. Dan saya juga belajar banyak dari video-video dia yang bercerita soal bagaimana dia memulai channel tersebut. Dan saya banyak belajar di situ. Kalau kamu juga mau lihat videonya, linknya udah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Daily driver lu apaan bang? Ini daily drivernya, Samsung Galaxy S7 Edge. Oke, ini pertanyaan juga banyak yang nanya. Apa pendidikan terakhir dan jurusan yang diambil? Oke. 我在印尼大学学习汉语. Oke, jadi saya dulu kuliah S1 di Sastra Cina Universitas Indonesia, angkatan 2007 dan lulus di awal 2012, jadi 4,5 tahun. Sebenarnya bisa 4 tahun, cuma saya cuti 1 semester karena dapat beasiswa ke Cina, makanya saya nggak lulus bareng teman-teman saya yang 4 tahun. Bang, sejak kapan senang sama Gunpla dan apa Gunpla favorit? Kalau senang sama Gunpla udah lama, dari SD udah suka. Terus kalau ditanya Gunpla favorit, berarti yang ada dari sana ya. Yang saya suka, favorit saya dari koleksi saya itu adalah Perfect Strike, yaitu si L-Strike dicampur sama Sky Grasper, dan juga Strike Freedom. Freedom doang, itu ada Freedom doang. Itu favorit saya duanya. Bang, kalau misalnya Samsung sama HTC bangkrut, abang pakai HP merek apa? Yang paling bagus yang ada di pasaran saat itu. Prefer spesifikasi atau brand? Saya prefer brand yang punya spesifikasi bagus.
Gear, equipment, staff pendukung buat video. Nanti saya bikin videonya sendiri kali ya, biar nggak panjang-panjang. Ada rencana jadi full-time YouTuber? Ada. Kapan? Nggak tahu. Grup band favorit lu apa, Bang? Foo Fighters. Terus, oke. Bang, boleh tahu nggak spek kompinya Bang PR yang dipakai buat ngedit dan apa aplikasi yang dipakai buat edit di kompi tersebut? Buat spesifikasinya mungkin nanti di video terpisah aja biar lebih jelas. Tapi kalau aplikasi yang saya pakai itu ada gabungan antara Adobe Audition, Adobe Premiere Pro, sama Adobe After Effects. Itu 3 software utama yang saya pakai. Next, ada budget khusus nggak yang disiapin per bulan? Misalnya dalam sebulan ada budget 10 juta. Wah, banyak banget buat beli gadget plus operasional dan lain-lain. Budget nggak ada, saya cuma beroperasi dengan dana seadanya dan ya udah kayak gini aja. Bisa belajar editing video dari mana, Bang? Oke, untuk editing semua saya belajar, gak cuma editing ya, semua lighting, milih kamera, semua macem, itu saya belajar di YouTube. Jadi kalau kamu mau jadi content creator, mau jadi reviewer juga atau segala macamnya, semua ilmunya bisa kamu dapatkan di YouTube secara gratis. Kamu tinggal cari aja channelnya. Dari yang lokal sampai yang internasional semua ada, itu gratis dan bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja. Tapi kalau saya bisa rekomendasiin satu channel Indonesia yang oke, soal video itu adalah channel Mas Gunrock. Itu di situ banyak banget ilmu soal lighting, soal kamera movement dan lain-lainnya. Dan ya itu ilmu mahal yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Jadi kalau kamu mau nonton, linknya ada di pojok sini atau ada di bawah. Om Papers Boy, akankah Xiaomi bisa menyaingi Samsung? Ini seperti kita throwback ke 9 atau 10 tahun yang lalu dan bertanya, akankah Samsung atau Apple bisa mengalahkan BlackBerry? Jawabannya ya bisa aja tergantung bagaimana Xiaomi berinovasi. Akankah dia membuat sesuatu yang luar biasa bagus dan harga yang murah dan segala macamnya, bisa aja dia mengalahkan Xiaomi. Toh dulu Nokia nomor 1 dan sekarang nggak jadi apa-apa, walaupun akhirnya bangkit lagi, Nokia 6. Review ya. Terus, Bang, lu yang ngisi suara di channel Kok Bisa bukan sih? Dan itu saudara lu atau temen lu, abis suaranya intonasinya mirip-mirip. Oke, ini kenapa banyak banget yang bilang mirip ya? Saya dengerin nggak mirip soalnya. Dan itu bukan saya, bukan siapa-siapa saya, tapi ya nggak tahu siapa. Aukarin atau Anya Geraldine. Fatia Izati. Bang, ada saran nggak buat bikin video biar bagus, tapi pakai kamera HP dan software editing video yang gampang pakainya apa? Oke, kalau mau bikin video bagus pakai HP, ya pilih kamera HP yang bagus. Dan biasanya itu adalah di HP flagship kayak gini. Ini kameranya bagus banget. Saya pernah bikin video review pakai HP ini. Terus, software editing semuanya nggak ada yang gampang sih sebenarnya. Semua itu perlu belajar. Cuma ya, kamu pilih aja. Bisa pakai Vegas, bisa pakai Premiere Pro, atau mungkin kalau masih pemula dan ingin belajar yang basic banget, itu bisa pakai apa ya? Windows Movie Maker kali. Kenapa IG dan Twitter namanya Papers Boy? Oke, jadi ini berkaitan sama pekerjaan pertama saya waktu itu di sebuah agensi digital. Waktu itu salah satu tugas saya setiap pagi adalah buka koran dan baca, terus nyari artikel yang terkait sama klien. Dari situlah saya berpikir, nih kok gue kayak tukang koran ya, tiap pagi bacain koran, nyariin koran, motong-motongin koran, kayak bikin clipping gitu. Terus ya udah kepikiran, ya udah jadi tukang koran aja, Papers Boy. Tadi mau bikin Paper Boy, cuma udah ada yang pakai, jadi saya tambahin S. Jadilah Papers Boy. Udah begitu sih alasannya kenapa namanya Papers Boy. Terus, oke, dari Modi. Pasti tahu dong nih siapa. Mending beli HP up to date tanpa garansi atau HP mainstream bergaransi. Oke, saya pilih HP mainstream yang bergaransi, tapi yang up to date juga kayak gini. Ini waktu itu belinya cuman sekitar 3 minggu setelah launching, udah ada di Indonesia, resmi bergaransi, up to date lagi. Bang, tips and trick supaya ngomongnya lancar jaya kayak jaringan LTE ya. Latihan, siapapun yang misalnya berurusan dengan kamera, ngomong di depan kamera, public speaking, atau penyiar radio, semuanya itu butuh latihan. Jadi kalau mau lancar ya banyak-banyak latihan ngomongnya di depan kaca. Bang, fans klub apaan? Wah, ini pasti nggak follow di Twitter nih. Tiap malam minggu cek aja Twitter saya, nanti kelihatan saya fans dari klub mana. Next, apa pendapat Bang Papers Boy tentang Google yang nggak mau bayar pajak? Oke, mereka udah mau bayar pajak, jadi rasanya semua udah clear. Kalau ntar udah berkeluarga, masih lanjut review-review lagi atau enggak? Masih lanjut, dan saya udah punya konsepnya nanti. Kalau udah berkeluarga, bakal bikin YouTube ini akan seperti apa. Berharap dapat sponsor dari mana? Agung Podomoro atau Agung Sedayu? Lumayan kan sponsornya dapat rumah atau apartemen. Pilkada ntar pilih siapa? Oke. Yang pasti saya nggak milih Ahok.
Nggak milih Anies juga, apalagi AHY. Ya iyalah saya nggak bisa milih, KTP saya Banten. Paling milihnya Rano Karno sama Mbay. Bagus nggak sih? Bang, kenapa suka bikin video malam-malam? Ya kan siangnya kerja. Bang, pertama kali punya handphone merek apa? Handphone pertama saya waktu kelas 3 SMP itu adalah Siemens C25. Ada yang punya juga nggak kayak gini? Bang, review Gunpla dong. Emang ada yang nonton? Sebagai penggemar United, Bang Peppersboy lebih seneng lihat Liverpool juara atau City yang juara. Pemain mana yang harus dibeli MU untuk gantian Carrick yang sudah menua? Oke, nggak dua-duanya. Liverpool juara itu nggak menyenangkan, City juara itu juga menyenangkan. Mendingan Leicester aja yang juara. Terus siapa yang mesti dibeli? Di posisi seperti itu saya sukanya Marco Verratti kali ya. Pertanyaan terakhir dari Yanuar Haris 26. Dari sekian banyak video yang abang upload ke YouTube, video mana yang paling berkesan dan paling susah dilupain? Sony Xperia Z1. Oke, jadi salah satu video awal saya tahun 2013. Terus kenapa itu susah banget dilupain? Karena handphone itu dicopet. Bayangin, flagship dicopet. Tapi syukurnya handphone itu kembali. Jadi ceritanya waktu itu tanggal 13 Oktober saya inget banget. Saya dari Tendean, Jakarta Selatan, waktu itu naik Kopaja. Mau ke FX. Jadi ada acara social media fest di FX. Saya naik Kopaja. Dan waktu itu pakai Xperia Z1. Udah saya taruh tas. Udah dalam hati niat nggak bakal mau dikeluarin. Karena tahu Kopaja itu pasti bahaya. Nggak kondusif lah untuk ngeluarin handphone yang waktu itu juga bener-bener kelihatan mahal. Dan akhirnya pas tengah jalan, handphone saya bunyi di telepon sama ibu saya dan lupa saya silent. Akhirnya mau nggak mau keluarlah handphone itu dari tas. Dan ya udah, pas saya mau turun itu di sekitar udah dekat Gelora Bung Karno. Pas saya mau turun, udah mau berhenti, ada bapak di pokoknya tau lah Metro Mini yang di belakang tuh, Metro Mini Kopaja, bangku belakang panjang. Ada bapak-bapak narik celana saya. Jadi tau lah kalau misalnya kamu sering naik atau pernah naik Kopaja pasti pernah denger yang namanya modus copet yang dia ngedistract kita dengan narik celana. Jadi waktu itu dia narik celana saya dikibas-kibas nggak jelas. Saya kaget waktu itu, ini orang kenapain sih celana gue diginin. Terus pas abis gitu dia kayak orang bego aja. Dan pas saya mau turun saya baru sadar handphonenya udah nggak ada di kantong. Oh ya, jadi abis saya ngangkat telepon itu handphone saya taruh kantong. Handphone nggak ada. Dalam hati tuh panik banget. Panik karena itu handphone minjem. Jadi waktu itu saya nggak punya duit lah jelas buat beli flagship macam Xperia Z1. Terus handphone minjem, ini channel baru mulai, belum untung yang ada kita malah mesti ganti rugi, potong gaji segala macem. Stres sendiri udah takut banget, bingung mesti ngapain karena kalau itu hilang ya mesti ganti. Dan kalaupun ya pokoknya pusing banget waktu itu. Akhirnya dengan memberanikan diri dan nekat, saya waktu itu mengkonfrontasi langsung si bapak yang narik celana. Saya tarik bajunya, saya tanya, handphone gua mana? Nggak kayak gitu sih, pokoknya kayak gitu, handphone gua mana? Dia nggak jawab, dia cuma kayak orang bego. Dia nggak jawab, saya teriakin lagi kayak tadi, persis, handphone gua mana? Nggak jawab. Udah, akhirnya situ saya marah banget. Ya udah, nggak itu tonjok mukanya. Saya inget banget tuh pas banget di tengah muka, di hidung. Dan kayaknya kalau saya lihat sih mungkin hidungnya patah kali ya. Karena waktu itu abis dia tonjok dia banjir gitu hidungnya. Dia udah diem, nggak bisa kemana-mana, kesakitan. Terus saya teriak di bus itu, saya teriak, gak ada yang turun, gak ada yang gerak. Dah, semua diem, gak ada yang turun, gak ada yang gerak. Terus pas saya lagi panik itu, lagi marah, ada orang yang bilang, mas orangnya udah turun tadi mas. Dan saya inget, kamu pasti pernah dengar kalau misalnya ada orang yang bilang, orang ada turun, jangan percaya. Karena itu adalah, mungkin dia adalah salah satu, dan pasti dia salah satu dari komplotan itu. Jadi dia bilang, orang udah turun mas. Saya nggak percaya, karena saya inget banget nggak ada yang turun, dan bus itu nggak berhenti sebelum saya berhenti. Jadi saya tetap bilang nggak ada yang turun, saya liatin semua satu bus. Sampai saya akhirnya tatap-tatapan sama satu orang di pintu depan. Dia ngeliat saya ngeliat dia tiba-tiba lari. Dia lari, saya kejar itu sampai ke depan gedung. Adalah satu gedung di depan seberang FX. Ketangkep, saya tanya lagi, handphone gue mana? Dia nggak jawab, dia bilang nggak tahu.
Akhirnya nggak tahu, sikat dulu mukanya 1-2 kali, masih nggak ngaku, dia bawa tas, saya bongkar tasnya, nggak ada juga handphonenya, makin panik, aduh nih, kemana ke handphone itu? Apa udah dibawa kabur atau gimana? Nah, pas saya lagi berurusan sama si satu orang ini, si Kopajanya tadi mau jalan. Dia mau jalan, tapi pas dia mau jalan, si orang tadi, saya pegang, saya lempar ke depan Kopajanya. Saya bilang, berhenti atau enggak gue bakar busnya. Mau bakar pakai apa? Korek aja gue nggak punya. Itu berhenti, dia busnya berhenti, naik lagi ke Kopaja itu, ngelihat lagi ke sekitar. Si bapak yang pertama tadi saya hajar, udah nggak ada, udah hilang. Saya cari ke belakang, saya lihat-lihat, tahu tiba-tiba gimana? Tiba-tiba handphone itu tergeletak di lorong di tengah Kopaja. Dia tergeletak gitu aja si Xperia Z1 itu. Dengan kondisi yang sepertinya sih kayak udah dilempar. Karena kalau kamu lihat videonya, linknya bisa lihat di sini, itu handphone udah nggak mulus, kaca belakang udah baret, terus pinggir-pinggirnya banyak den, pokoknya berantakan banget. Tapi saya waktu itu bersyukur banget handphone udah balik, nggak jadi ganti rugi, nggak jadi tutup nih channel, sampai akhirnya masih ada sampai sekarang. Dan ya saya masih bingung juga kenapa saya bisa seberani itu, mungkin karena percampuran takut, sedih segala macam, jadi ya nekat gitu. Walaupun sebenarnya bahaya juga sih mengkonfrontasi sekelompok orang yang kriminal kayak gitu. Tapi ya itu sedikit sharing aja bahwa ada satu kisah di mana yang itu sangat sangat berkesan dan gak bakal bisa saya lupain sampai sekarang. Oke, saya rasa itu aja untuk Q&A part pertama kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ngasih pertanyaan, dan mohon maaf buat kamu yang belum saya jawab pada kesempatan kali ini. Jadi supaya kamu gak ketinggalan Q&A part kedua, jangan lupa untuk follow saya di Twitter serta Instagram @papersboy, dan juga tentunya klik like serta subscribe dengan menekan tombol yang ada di bawah. Putu Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.